Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eri Priangga dengan NIM 1822441. Dari kelas K1 akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester sistem multimedia dengan judul implementasi algoritma Cohen-Zhao berbasis DCT pada foto wajah grayscale 512x512. Latar belakangnya kita punya teknik yang namanya watermarking. Watermarking ini adalah penyisipan pesan tersembunyi ke dalam konten digital. Jadi misalnya kita punya foto, tapi kita tidak ingin foto tersebut diambil dan diubah sedemikian rupa oleh orang lain. Nah, kita bisa memakai penanda dengan teknik watermarking. Tujuan utamanya ada 3, perlindungan hak cipta, autentikasi keaslian konten, dan pelacakan kepemilikan. Dan kita juga mendapat 3 trade-off utama. Yang pertama yang perceptibility, jadi watermarking tidak terlihat secara eksplisit oleh mata manusia. Yang kedua ada robustness, tahan gangguan, dan yang terakhir ada capacity, jadi jumlah bit yang bisa disisipkan. Nah, tujuan yang lebih spesifik, yang pertama menyisipkan nama sebagai payload watermark ke foto wajah grayscale 512x512. Jadi nanti saya menggunakan nama saya dan karakternya nanti dihitung untuk dimasukkan sebagai watermark ke dalam suatu foto. Yang kedua, mengekstraksi payload secara blind atau tanpa cerita asli dan memverifikasi keutuhannya. Yang ketiga, mengukur imperceptibility, PSNR, dan MSE. Jadi itu metriknya. Yang terakhir, menguji ketahanan watermark terhadap noise Gaussian dan kompresi JPEG. Nah, ini dasarnya kita menggunakan DCT atau Discrete Gaussian Transform. Jadi DCT itu sederhananya mengubah domain spasial dari nilai pixel ke domain frekuensi menjadi amplitude cosinus. Nah, di sini juga ada prinsip algoritma Cohen-Zhao. Jadi ada dua teknik. Yang pertama embedding. Jadi embedding tuh saat penyisipan watermarknya, dan ekstraksi ini untuk ekstraksi payload nama yang saya masukkan ke dalam gambarnya. Nah, ini ada langkah-langkahnya dari mulai bagi citra menjadi blok 8x8 sampai di akhir saya akan menyimpan dalam format PNG. Dan untuk ekstraksi dari mulai hitung DCT tiap bloknya, membandingkan 1C2 sampai di code 8L bit selanjutnya sebagai UTF-8. Nah, ini metodologi dan parameter yang saya pakai di dalam pengerjaan watermarking kali ini. Kapasitas citranya 512x512. Nah, ini ukuran citra di mana sesudah processing. Jadi sebenarnya foto aslinya 4000x4000 nanti diubah. Total blok keseluruhannya 4096, kapasitas maksimumnya 4096 bit. Nah, bit yang disisipkan 176 bit. Ini dari mana? Dari nama saya Eri Priangga. Ini terdiri dari 20 karakter termasuk spasi dikali bit jadi 160 bit. 8 tadi, headernya 16 bit jadi 176 jika dijumlahkan. Nah, ini ada blok yang tidak dimodifikasi 3920 karena dikurangi kapasitas maksimumnya dengan bit yang disisipkan. Di sini juga koefisien K-nya saya memakai 25 dan format yang disimpannya PNG. Nah, ini saya menggunakan Google Colab untuk mengerjakan tugas ini, dan ini proses dari load dan pre-processing foto. Dan foto aslinya ini RGB diubah ke grayscale dari 4000x4000 diubah jadi 512, tipe datanya UNT8, dan range nilai pixelnya 2-243. Nah, ini proses embedding watermarknya, jadi proses menyisipkan watermarknya. Ini dari citra asli yang tadi pre-processing. Nah, ini udah disisipkan watermarknya dan dapat nilai PSNR-nya 51,8. Nah, ini peta selisih yang diperkuatnya. Jadi ini yang tadi 176 bit yang disisipkan. Nah, hasilnya MSC-nya dapat 0,4297, ini terhitung rendah. BR-nya 0,00, terhitung sempurna karena tidak ada error. Dan PSNR-nya 51,8 dB, terhitung sangat tinggi karena biasanya yang baik itu sekitar 40-an dB. Verifikasi end-to-end-nya berhasil. Payloadnya disisipkan Eri Priangga, payloadnya terekstrasi Eri Priangga, statusnya identik, dan modenya tanpa citra asli atau blind. Jadi ini hasil ini didapatkan dari Google Colab. Nanti saya sisipkan hasil Google Colab saya di dalam dokumen. Nah, ini untuk hasil uji ketahanannya. Ini grafik untuk ketahanan terhadap noise Gaussian. Ini dihitung memakai sigma. Dan yang ini ketahanan terhadap kompresi JPEG memakai Q. Jadi ini grafiknya. Nah, ini untuk analisis trade-off dan pengaruh parameter K.
saya menggunakan K25. Kenapa? Robustness-nya sedang sampai tinggi, imperceptibility-nya lumayan tinggi, dan keterangannya ini kompromi paling optimal dibandingkan K yang kurang dari 10 dan K yang lebih dari 50. Lebih besar dari 50. Nah, hasil yang disimpannya dalam format PNG. Kenapa? Karena PNG tidak mengubah nilai pixel sama sekali. Jadi kalau misalnya dengan PNG, koefisien saat dibaca tetap sama persis dengan yang sebelumnya. Nah, kalau JPEG memodifikasi koefisien DCT. Jadi sesudah direkayasa bisa berubah dan bitnya bisa terbaca salah. Kesimpulannya ada 5. Yang pertama, imperceptibility-nya tinggi, tadi PSNR-nya 51,8 dan MSN-nya 0,43, dan tidak dapat secara langsung diamati oleh mata manusia karena hanya 176 bit yang dimodifikasi atau 176 blok. Yang kedua, blend extraction-nya sempurna. Tadi BER-nya BR-nya 0,0, jadi tanpa memerlukan cheat asli, cukup membandingkan C1 dan C2. Robustness-nya memadai, bisa dilihat dari grafik tadi. Resolusian sigma kurang dari sama dengan 5, tahan 100%, dan JPEG-nya Q lebih besar sama dengan 60. Penurunan tajam yang tadi bisa dilihat di grafik itu gangguan berat karena tidak ada error correction. Nah, yang keempat, keunggulan domain transformasi dibandingkan LSB, DCT menawarkan ketahanan lebih baik terhadap kompresi karena watermark tertanam di representasi frekuensi, jadi spasialnya diubah dulu ke domain frekuensi. Dan yang terakhir, K yang saya pilih tadi, K25, ini kunci dari trade-off-nya, terbukti sebagai kompromi optimal karena tadi imperceptibility-nya sedang sampai tinggi dan imperceptibility-nya tinggi dan robustness-nya untuk watermarking teks nama lumayan tinggi. Mungkin segitu penjelasan dari saya, dan yang lebih jelasnya ada pada dokumen jawaban. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.